Di sebuah desa terpencil, tersembunyi sebuah warung sederhana. Atapnya dari seng berkarat, dindingnya sebagian hanya terbuat dari anyaman bambu. Meski tampak biasa saja, setiap malam warung itu selalu ramai. Pembeli datang silih berganti, rela antre panjang hanya demi mencicipi sate yang katanya paling enak di desa itu. Asap mengepul dari tungku, bercampur dengan aroma daging yang terbakar. Bara api memerah, menusuk gelap malam. Orang-orang menikmati setiap tusukan sate tanpa curiga, hingga suatu ketika, seorang tetua desa berbisik dengan wajah cemas. "Kalian tahu tidak, itu bukan daging kambing, itu daging anjing." Bisik-bisik itu cepat menyebar, tapi anehnya, bukan membuat orang menjauh, malah makin banyak yang datang. Sebagian berkata rasanya membuat ketagihan, seakan ada sesuatu yang membuat lidah tak bisa berhenti melahapnya. Namun, ada kejanggalan. Bau amis darah selalu terasa di sekitar warung, bahkan setelah tanah di depannya disiram berulang kali. Suara lolongan anjing juga kerap terdengar saat malam semakin larut, padahal tak ada seekor pun terlihat di sekitar desa. Orang-orang mulai resah. Apa sebenarnya rahasia di balik sate yang begitu laris itu? Mengapa warung sederhana ini tak pernah sepi pembeli? Meski menjual sesuatu yang jelas-jelas haram, tak ada yang tahu bahwa penjual sate itu sudah lama menjalin perjanjian dengan sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah perjanjian kelam yang kelak akan menjerat dirinya sendiri. Malam itu, langit desa begitu pekat. Bulan hanya tampak setengah. Cahayanya redup seakan enggan menyinari jalanan tanah yang lengang. Angin bertiup lirih, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Warga yang lewat di depan warung sate itu mendadak menghentikan langkah. "Kenapa bau darahnya begitu menyengat?" bisik seorang ibu sambil menutup hidungnya dengan selendang. Warung itu sudah dipel lantai tanahnya. Bekas tetesan merah sudah disiram berkali-kali. Namun anehnya bau amis itu tak pernah benar-benar hilang. Bahkan, semakin malam semakin menusuk. Seorang pemuda iseng mencoba menuang seember air ke halaman depan warung. Tapi alih-alih mengalir jernih, air itu justru berubah kemerahan seakan bercampur darah. Pemuda itu pucat, lalu berlari meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Sejak kejadian itu, gosip kian membesar. Orang-orang percaya ada sesuatu yang tidak wajar di warung sate tersebut. Yang membuat suasana makin mencekam adalah kemunculan seekor anjing hitam besar. Malam demi malam, ia duduk diam di depan warung, seolah menjadi penjaga. Tubuhnya tegap, bulunya lebat dan kusam, matanya menyala merah bagai bara. Tidak ada yang berani mendekat. Jika disentuh dengan batu atau kayu, anjing itu tidak pernah bergeming, seakan bukan makhluk biasa. Tetua desa bergidik saat melihatnya. "Itu bukan anjing sembarangan," ujarnya lirih. "Itu bisa jadi jelmaan jin penunggu." Dalam tradisi Jawa kuno, memang ada keyakinan bahwa anjing hitam adalah salah satu wujud favorit bangsa jin ketika mereka ingin menampakkan diri di dunia manusia. Tidak sedikit cerita rakyat yang menggambarkan anjing hitam sebagai simbol perjanjian gaib atau kutukan. Dan kini, sosok itu duduk tepat di depan warung, seakan menuntut janji lama yang belum ditunaikan. Malam kian larut. Suara lolongan terdengar panjang, menembus sunyi desa. Anehnya, suara itu datang dari segala arah. Padahal hanya ada satu anjing yang terlihat. Warga terbangun ketakutan. Beberapa anak menangis, menutup telinga dengan bantal, karena suara lolongan itu seperti menggetarkan dinding rumah. Keesokan paginya, beberapa orang memberanikan diri untuk mendekat. Mereka menemukan jejak kaki anjing besar yang mengarah ke dalam rumah penjual sate. Jejak itu bukan hanya bercat tanah biasa, melainkan bercampur dengan noda merah yang mirip darah. Di dalam rumah, kondisi jauh lebih mengerikan. Dinding bambu penuh goresan, seolah ada sesuatu yang menggaruk dari dalam. Bau amis menusuk sampai ke kamar tidur. Di sudut ruangan, ditemukan sisa tulang belulang yang dibungkus kain kotor. Ketika penjual sate ditanya, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ia bersumpah tidak tahu menahu, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang dalam. "Bau itu selalu ada," katanya lirih.
Setiap kali aku bersihkan, besoknya kembali lagi. Aku tidak mengerti. Namun ustaz kampung yang ikut memeriksa justru semakin curiga. Ia merasakan hawa panas yang tidak wajar di dalam rumah itu. Saat membaca doa pelan, tiba-tiba lampu minyak padam tanpa sebab. Udara mendadak berat, seolah ada sesuatu yang tidak suka dengan kehadirannya. Di malam berikutnya, kejadian makin aneh. Warga mendengar suara gaduh dari arah warung. Suara sate berdesis di atas bara, padahal jelas-jelas tidak ada seorang pun yang berjualan malam itu. Saat beberapa pemuda mencoba mengintip dari kejauhan, mereka melihat bayangan penjual sate sedang membolak-balik tusukan, tapi wajahnya terlihat berbeda, lebih pucat, dengan mata kosong menatap bara api. Pemuda-pemuda itu lari terbirit-birit, tak berani menoleh lagi. Keesokan harinya, mereka bersumpah di depan warga bahwa warung itu tidak hanya tempat jualan, melainkan juga tempat bersemayam makhluk tak kasat mata. Sejak malam itu, suasana desa berubah. Orang-orang enggan lewat di depan warung selepas Isya. Anak-anak dilarang keluar rumah, bahkan sekadar untuk membeli jajanan di warung tetangga. Bau amis darah makin terasa setiap kali angin malam berembus, membuat bulu kuduk berdiri. Ustaz desa kemudian memutuskan untuk mengawasi lebih dekat. Ia berdiam di musyalah kecil tak jauh dari warung, membaca ayat-ayat suci hingga larut malam. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki berat mendekat. Ketika menoleh, ia melihat sosok anjing hitam itu berdiri di bawah cahaya bulan, menatap lurus ke arahnya. Anehnya, saat ustaz melantunkan ayat kursi, anjing itu tidak mundur, justru menunduk, lalu perlahan menghilang bagai asap. Ustaz semakin yakin, ada jin yang terikat dengan warung sate itu. Dan dugaan itu terbukti ketika ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan di halaman warung keesokan paginya. Secari kain putih yang terkubur setengah, dengan noda darah kering yang masih menempel. Hari-hari di desa itu semakin mencekam. Warung sate yang dulu jadi tempat keramaian kini berubah menjadi sumber ketakutan. Orang-orang sudah jarang membeli, bukan karena kehilangan selera, tetapi karena rasa takut yang makin menebal setiap malam. Namun anehnya, meski tak ada pembeli, asap dari tungku warung tetap saja mengepul. Bara api seolah menyala sendiri, sate berdesis, dan aroma gosong bercampur amis mengalir mengikuti arah angin. Seakan ada yang berjualan, meski tidak ada tangan manusia yang bekerja. Suatu malam, ustaz desa akhirnya memberanikan diri masuk ke rumah penjual sate. Beberapa warga ikut menemaninya. Dengan hati-hati mereka menyalakan lampu minyak, menyibakkan tirai bambu yang kusam. Rumah itu pengap, dingin, dan penuh bau menyengat. Ustaz merasakan hawa berat, seakan ada yang menatap dari balik gelap. Ia terus melantunkan doa, hingga langkahnya berhenti di sebuah sudut kamar. Di sana, tergeletak sebuah kotak kayu tua, terkunci dengan tali yang dilumuri noda merah. Setelah dibuka dengan bacaan doa, warga terperanjat. Di dalamnya ada secari kertas kuno, sudah kekuningan, dengan tulisan aksara Jawa yang samar-samar masih bisa terbaca. Kertas itu bukan sekadar catatan biasa. Ia menyerupai sebuah kontrak, sebuah perjanjian. Isinya membuat semua orang bergidik. Penjual sate ternyata sudah lama melakukan ikrar gaib. Ia bersumpah kepada makhluk penunggu hutan, agar dagangannya selalu laris, tak pernah sepi pembeli. Sebagai gantinya, ia berjanji akan memberikan darah segar setiap malam Jumat. Dan sejak saat itulah, warga mulai memahami mengapa bau darah tak pernah hilang dari rumah itu. Bukan hanya karena daging anjing, tetapi karena ada janji gelap yang harus dipenuhi. Salah seorang warga tua kemudian bercerita bahwa desa itu memang punya legenda lama. Konon, di pinggir hutan sebelah timur, bersemayam seekor anjing hitam raksasa, jelmaan jin yang menjaga kawasan itu. Dulu, siapapun yang berani melanggar aturan halal haram akan dihukum oleh makhluk tersebut. Dan kini, seakan-akan kisah itu hidup kembali melalui penjual sate ini. Ustaz semakin yakin bahwa penjual itu telah menyerahkan dirinya pada makhluk gaib. Ia menatap warga dan berkata dengan suara berat, "Ini bukan lagi sekadar urusan dagang. Ini sudah menjadi ikatan. Dan ikatan dengan jin tidak pernah berakhir dengan kebaikan." Sejak penemuan itu,
Penjual sate tampak semakin tertekan. Tubuhnya kurus, matanya cekung, namun tetap dipaksa membuka warung setiap malam. Ketika ditanya, ia hanya berkata singkat, "Aku tidak bisa berhenti. Kalau berhenti, mereka akan menjemputku." Warga kian resah. Beberapa mulai percaya bahwa bukan lagi penjual itu yang berkuasa atas warung, melainkan makhluk gaib yang memaksanya. Malam berikutnya, kejadian lebih aneh kembali terjadi. Seorang pembeli yang baru pertama kali mampir, setelah menyantap beberapa tusuk sate, tiba-tiba terbatuk keras. Dari mulutnya keluar darah segar, dan ia pingsan di tempat. Warga panik, membawanya pulang, tapi aroma amis semakin memenuhi udara, lebih pekat dari biasanya. Yang lebih mengejutkan, beberapa orang mengaku melihat bayangan anjing hitam berjalan di belakang penjual sate saat ia melayani pembeli. Bayangan itu lebih besar dari tubuhnya, dan matanya bersinar merah. Ustaz pun memutuskan untuk meneliti lebih jauh. Ia membawa kertas perjanjian itu kepada seorang ahli tulisan Jawa kuno. Setelah ditelaah, ternyata perjanjian itu bukan sekadar ikrar, melainkan sumpah berdarah. Tinta yang digunakan bukan tinta biasa, melainkan darah manusia. Fakta ini membuat bulu kuduk berdiri. Jika benar begitu, berarti penjual sate sudah sejak lama menyerahkan bukan hanya dagangannya, tapi juga dirinya sendiri sebagai bagian dari kontrak. Malamnya, Ustaz bermimpi. Ia melihat penjual sate duduk di depan bara api, dengan wajah kosong, sementara di belakangnya seekor anjing hitam menjilati sisa darah dari tusukan sate. Dalam mimpi itu, anjing tersebut menoleh dan menatap Ustaz dengan mata merah menyala, lalu berkata dengan suara berat, "Janji ini tidak bisa diputus." Ustaz terbangun dengan keringat dingin. Ia sadar, yang ia hadapi bukan sekadar gangguan biasa, tapi sebuah ikatan lama yang menjerat nyawa seorang manusia. Suara azan Isya baru saja selesai berkumandang. Jalanan desa mendadak sepi. Hanya ada suara jangkrik bersahutan di kebun bambu, diselingi desir angin malam yang membuat dedaunan bergetar. Di sudut jalan, warung sate Pak Darma terlihat masih buka. Asap tipis mengepul dari bara arang, menebarkan aroma yang aneh, bukan seperti sate biasa. Malam itu, tidak banyak pembeli. Hanya ada dua pemuda desa yang duduk di pojok sambil berbisik. Mereka tampak gelisah, menatap sate yang baru saja disajikan. Salah satu dari mereka berbisik lirih, "Kamu yakin ini sate biasa? Aromanya beda, seperti ada yang amis bukan daging kambing." Temannya menelan ludah, menatap potongan sate di tangannya yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Ia bergidik, lalu pelan-pelan menaruh kembali sate itu ke piring. Tanpa mereka sadari, dari balik tirai warung, sepasang mata Pak Darma mengintai. Senyumnya tipis, seolah tahu apa yang mereka pikirkan. Tiba-tiba, seekor anjing liar melolong keras dari kejauhan. Suaranya melengking panjang, seolah sedang menjerit kesakitan. Semua orang di warung terdiam. Bahkan bara arang yang menyala seakan ikut meredup. Pemuda itu panik dan bergegas berdiri. "Aku nggak sanggup makan ini, ayo pulang saja," ujarnya sambil menarik tangan temannya. Namun, sebelum sempat melangkah keluar, suara gonggongan terdengar semakin dekat. Kali ini dari arah warung sendiri. Mereka menoleh dengan wajah pucat. Dari balik dapur, samar-samar terdengar suara cakaran, seperti ada hewan yang mencoba keluar. Pak Darma buru-buru keluar dari dapur. Wajahnya pucat. "Maaf, jangan khawatir. Itu hanya tikus yang terjebak," katanya sambil tergesa-gesa menutup pintu dapur rapat-rapat. Tapi tatapan kedua pemuda itu saling bertemu. Mereka tahu jelas suara itu bukan suara tikus. Malam itu, seorang warga desa bernama Bu Yati yang rumahnya tak jauh dari warung, mengaku mendengar sesuatu yang lebih menyeramkan. Saat ia hendak mengambil air wudhu untuk salat tahajud, ia mendengar suara gonggongan anjing bercampur tangisan manusia. Suara itu datang dari arah warung sate Pak Darma. Tangisan lirih itu terdengar jelas. "Tolong jangan, aku bukan hewan, jangan potong aku." Bu Yati tertegun, tubuhnya gemetar. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, berlari masuk ke rumah sambil membaca doa. Sejak malam itu,
Ia bersumpah tidak pernah lagi melewati jalan depan warung sate itu. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar di desa. Seorang pria asing yang sering terlihat bersama Pak Dharma, diduga pemasok daging, ditemukan pingsan di tepi sungai dengan kondisi aneh. Tubuhnya penuh luka cakaran, dan dari mulutnya keluar bulu-bulu anjing. Warga geger. Mereka mulai menghubungkan kejadian itu dengan warung sate Pak Dharma. Suara-suara misterius, bau amis aneh, hingga tangisan yang terdengar malam sebelumnya membuat mereka semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Namun, meski desas-desus semakin kencang, tak ada yang berani menegur langsung. Semua takut. Pak Dharma masih tetap membuka warungnya, seolah tak terjadi apa-apa. Senyumnya selalu tipis, dan tatapan matanya tajam menembus siapapun yang datang. Malam itu, dari jauh terlihat satu sosok lelaki berjubah putih berdiri menatap warung sate Pak Dharma. Sosok itu bukan warga desa. Wajahnya teduh, namun sorot matanya dalam dan penuh rahasia. Ia berbisik lirih, "Sudah saatnya aku turun tangan, ini bukan lagi urusan manusia biasa." Malam itu, suasana desa benar-benar mencekam. Angin bertiup kencang, dedaunan berjatuhan, dan suara anjing melolong panjang seakan merasakan sesuatu. Warga yang ikut mengiringi jenazah Haji Sarman menuju pemakaman desa mendadak berhenti. Bukan karena hujan atau badai, tapi karena tanah kuburan tiba-tiba retak ketika liang lahat mulai digali. Seakan-akan bumi menolak jasad itu untuk masuk. Para penggali kubur terkejut. Baru saja cangkul pertama menancap, tanah yang gembur mendadak keras seperti batu. Bahkan ketika dipaksa dengan tenaga bersama, galian itu memantul dan memuntahkan bau busuk yang menusuk hidung. "Ini aneh sekali. Biasanya tanah di sini gembur. Kenapa sekarang keras seperti baja?" ujar salah seorang penggali dengan wajah pucat. Ketegangan semakin memuncak ketika jenazah Haji Sarman mengeluarkan suara aneh dari dalam kain kafan. Bukan suara manusia, tapi seperti lolongan hewan yang menjerit kesakitan. Warga serempak mundur ketakutan. Apakah mungkin ini tanda bahwa bumi menolak menerima jasadnya? Seorang ustaz yang ikut mengiringi kemudian berkata lantang, "Ingatlah, Rasulullah pernah bersabda bahwa bumi adalah saksi amal manusia. Jika seseorang selama hidupnya mengotori bumi dengan perbuatan zalim, maka bumi pun bisa enggan menerimanya." Kata-kata itu membuat warga terdiam. Semua teringat bagaimana Haji Sarman dulu dikenal sebagai penjual sate yang dagingnya berasal dari anjing, hewan yang dalam Islam termasuk najis. Lebih dari itu, ia bahkan menjualnya dengan tipu daya seolah itu daging sapi, membuat banyak orang memakannya tanpa tahu. Fakta itu membuat bulu kuduk merinding. Benarkah bumi menolak jasad orang yang menipu umat dengan sesuatu yang najis? Saat warga mulai putus asa, seorang tetua desa mengusulkan untuk menggali di tempat lain. Namun kejadian yang sama terulang. Tanah menolak, retak, dan memuntahkan bau anyir menyengat. Hingga akhirnya, jenazah itu jatuh terguling dari tandu, kain kafannya robek sedikit, dan warga melihat sekilas wajahnya berubah menghitam pekat. Teriakan histeris pecah. Ada yang jatuh pingsan, ada pula yang segera membaca istighfar keras-keras. Namun yang paling mengejutkan, seekor anjing hitam entah dari mana tiba-tiba muncul dan melolong panjang di samping jenazah itu, seolah menunggu. Ustaz segera menenangkan warga, mengingatkan agar jangan panik. Ini bukan untuk menakuti kita, tapi sebagai pelajaran. Azab Allah itu nyata. Jangan sampai kita menipu orang lain, apalagi dengan sesuatu yang diharamkan. Dengan penuh perjuangan, akhirnya warga memutuskan untuk menguburkan jenazah di tepi hutan, jauh dari pemakaman umum. Prosesnya pun berlangsung dalam ketakutan dan keheningan, tanpa doa panjang, tanpa tangisan keluarga. Semua hanya ingin peristiwa menyeramkan itu segera selesai. Sahabat, apa yang terjadi malam itu membuat seluruh desa tersadar. Jangan sekali-kali kita bermain-main dengan rezeki yang haram, karena bisa jadi bukan hanya hidup yang penuh kesempitan, tapi mati pun akan dipersulit. Jika kalian ingin tahu apa yang terjadi setelah jenazah itu dikubur di tepi hutan, jangan lewatkan episode berikutnya. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi,
dan bagikan cerita ini agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Malam itu semakin mencekam. Langit mendung, petir sesekali menyambar, seakan menandai bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Suara jangkrik dan kodok mendadak hilang, menyisakan kesunyian yang justru lebih menakutkan. Di gubuk tua itu, Pak Samin, si penjual sate daging anjing, duduk meringkuk sambil menutup telinga. Ia merasa ada bisikan-bisikan yang tak henti-hentinya menyebut namanya. Suaranya serak, seperti datang dari dasar bumi. "Samin, hutang darah, belum terbayar, daging najis itu akan menyeretmu." Tubuh Pak Samin gemetar hebat. Ia mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Ayat yang biasanya lancar ia ucapkan, kini seperti terbalik-balik. Inilah azab yang semakin nyata. Allah menutup lisannya di saat ia paling membutuhkan perlindungan. Tiba-tiba, terdengar suara azan dari surau kecil dekat pasar. Aneh sekali, karena jam dinding baru menunjukkan pukul 10 malam. Azan di luar waktu sholat? Siapa yang melantunkannya? Pak Samin berusaha merangkak keluar. Matanya mencari sumber suara. Tetapi begitu ia sampai di halaman, ia terkejut. Suara azan itu justru keluar dari mulut anjing-anjing hitam yang mengelilinginya. Mereka menggonggong dengan nada azan yang fals, panjang, dan memekakan telinga. Lidah mereka terjulur, namun suara yang keluar adalah suara manusia, seperti orang azan tapi parau. Pak Samin teriak histeris, "Cukup! Hentikan semua ini. Aku hanya ingin bertobat." Namun, semakin ia berteriak, semakin banyak anjing-anjing itu muncul dari kegelapan, seakan datang dari alam lain. Salah satu anjing itu menatapnya dengan mata merah menyala, lalu berkata dengan suara manusia, "Kami bukan anjing. Kami adalah ruh dari mereka yang kau perlakukan seperti barang dagangan. Kau menukar hidup kami demi uang haram. Sekarang kami menuntut balas." Pak Samin terjatuh. Mulutnya bergetar tak mampu bicara. Ia ingin berlari, tapi kakinya seperti dipaku tanah. Saat itulah, dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki yang berat. Seorang lelaki berjubah putih muncul perlahan. Wajahnya bersinar samar dalam gelap, namun sorot matanya penuh wibawa. Pak Samin berusaha mendekat. "Tolong aku, Kiai, tolong aku." Tapi Kiai itu hanya berkata pelan, "Kamu masih punya satu kesempatan, tapi hanya satu. Kalau kau gagal, maka roh-roh itu akan menjemputmu malam ini." Kiai itu memberikan sebilah bambu kecil yang sudah terukir ayat-ayat Al-Quran. "Bakar sate yang tersisa dengan ini, dan bersihkan hatimu. Tapi ingat, kalau niatmu masih setengah, ayat ini tidak akan melindungimu." Pak Samin menatap bambu itu dengan tangan gemetar. Ia sadar, semua jalan sudah tertutup, hanya pilihan ini yang tersisa. Malam itu ia duduk di depan tungku. Sate daging anjing yang masih tersisa ia letakkan satu persatu. Api mulai menyala. Namun semakin lama, api itu justru berubah jadi hijau kebiruan, menyalak seperti lidah makhluk gaib. Bau hangus menusuk hidung, tapi sate itu tidak habis terbakar. Justru semakin menghitam seperti arang hidup. Pak Samin menutup wajah, menangis. "Ya Allah, aku benar-benar menyesal." Tiba-tiba, api hijau itu meledak, menyemburkan asap hitam pekat yang membentuk wajah-wajah menyeramkan. Mereka tertawa panjang, suaranya menggema ke seluruh desa. Dan di balik asap itu, tampak bayangan tubuh Pak Samin ikut terbakar, meski api sama sekali tidak menyentuhnya. Suara gonggongan anjing terdengar semakin keras di telinga Parjo, padahal di sekitar warungnya sama sekali tak ada hewan. Malam itu, ia merasa udara semakin sesak, seperti ada puluhan pasang mata mengawasinya. Namun Parjo tetap berusaha bertahan, berharap semua hanya mimpi buruk. Parjo menyalakan lampu di warungnya, tapi anehnya lampu berkedip-kedip lalu padam dengan sendirinya. Dari arah dapur, wangi sate tercium sangat menyengat, padahal ia tidak sedang membakar apa-apa. Suara desisan seperti arang terbakar mengiringi aroma itu, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika Parjo menoleh ke meja, terlihat sepiring sate sudah tersaji rapi. Ia yakin sebelumnya tidak ada apapun di sana.
Tangan Parjo bergetar saat ia mencoba menyentuh piring itu. Namun mendadak dari sela-sela tusukan sate, keluar darah segar menetes ke lantai. Astagfirullah, bisik Parjo sambil mundur. Tapi ia tak bisa bergerak jauh, karena bayangan hitam menyerupai anjing mulai merayap di dinding warung. Saat itu, Parjo mendengar suara lirih seperti bacaan ayat suci dari arah masjid yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Anehnya, setiap kali ayat itu terdengar, bayangan anjing di dinding semakin menciut dan mengecil. Seolah-olah doa dan lantunan ayat adalah satu-satunya hal yang bisa melawan kengerian itu. Tiba-tiba ia teringat sebuah pesan dari ibunya dulu. Jangan pernah memberi makan tubuhmu dengan yang haram. Karena setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Pesan itu kini menggema jelas di kepalanya. Parjo akhirnya nekat keluar dari warung. Ia berlari ke masjid, berharap bisa menemukan perlindungan. Ketika memasuki halaman, hatinya sedikit lega mendengar bacaan Al-Quran dari jemaah yang sedang tadarusan malam. Namun, rasa lega itu hanya sesaat. Sebelum ia sempat masuk ke dalam masjid, langkahnya terhenti. Di depan pintu, seekor anjing hitam besar menunggunya. Tapi bukan anjing biasa. Mata hewan itu merah menyala, mulutnya berlumuran darah, dan di lehernya tergantung kalung sate yang ia kenal. Kalung itu sama persis dengan kalung anjing milik tetangganya yang hilang beberapa minggu lalu. Parjo terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Anjing itu menatapnya dengan mata penuh dendam. Dan tiba-tiba, suara itu terdengar jelas di telinga Parjo. Dagingku kau jual, nyawamu akan kujual kembali. Hening menyelimuti malam itu. Tapi keheningan itu bukanlah tanda kedamaian, melainkan isyarat datangnya balasan terakhir. Penjual sate itu terbaring lemah di rumahnya. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, dan matanya cekung seperti telah kehilangan cahaya. Warga desa berkali-kali mencoba menolongnya, membawanya ke tabib, bahkan ada yang menyarankan rumah sakit. Namun, setiap kali kakinya melangkah keluar rumah, ia merasa tubuhnya terikat oleh rantai tak kasat mata. Nafasnya semakin berat, seakan ada beban raksasa yang menindih dada. Di malam terakhirnya, ia bermimpi berjalan di padang gelap. Di sekelilingnya ada asap hitam pekat dan bau anyir darah. Terdengar lolongan anjing yang mengenali dirinya. Anjing-anjing itu bukan sekadar hewan, melainkan makhluk yang wajahnya berubah menyerupai orang-orang yang pernah membeli sate darinya. Mereka menatapnya dengan tatapan penuh amarah, seolah menuntut atas perbuatannya. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya merekah. Api menjilat, tangan-tangan hitam muncul dari celah tanah itu, berusaha menyeretnya masuk. Ia berteriak, tapi suaranya tertelan oleh lolongan anjing-anjing yang kini semakin keras. Saat ia terbangun, keringatnya bercucuran. Tapi anehnya, suara lolongan itu tidak berhenti meski ia sudah sadar. Rupanya, suara itu nyata. Anjing-anjing desa menggonggong ke arah rumahnya. Suara mereka terdengar seperti azan terbalik, panjang, menyayat telinga, membuat bulu kuduk warga berdiri. Warga mulai berdatangan, menyaksikan tubuh penjual sate itu menggeliat kesakitan. Ia memohon ampun sambil berteriak, "Ampuni aku salah, aku hina." Namun, lidahnya tiba-tiba membeku. Ia hanya bisa mengeluarkan suara serak, sebelum akhirnya tubuhnya kaku dengan mata terbuka, menatap ke atas. Yang membuat warga semakin bergidik adalah, di lidahnya tampak bekas luka seperti gigitan. Seolah ada sesuatu yang menutup jalan ucapannya di akhir hayat. Malam itu juga, kabar kematiannya menyebar cepat. Banyak yang percaya bahwa itulah balasan nyata atas perbuatannya yang menjual daging anjing dengan cara menipu. Kuburnya digali, namun keesokan harinya, warga dikejutkan dengan suara lolongan anjing yang terdengar jelas dari arah makamnya. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam duduk di atas nisan, menjilati darah yang tak pernah ada. Keesokan harinya, lapak satenya terbakar habis dengan sendirinya. Tidak ada yang tahu asal api, namun semua orang yakin, itu adalah tanda bahwa dosa masa lalunya benar-benar dimusnahkan dengan cara yang tak terduga. Saudaraku, jangan pernah sekali-kali mempermainkan rezeki dengan cara menipu dan melanggar aturan agama. Apa yang kita makan akan menjadi darah daging,
dan apa yang kita perjualbelikan akan dimintai pertanggungjawaban. Kisah ini menjadi pengingat bahwa azab bisa datang kapan saja, dalam bentuk yang paling menakutkan. Jangan lupa, ambil hikmah dari cerita ini, lalu bagikan ke teman atau keluarga Anda agar mereka juga bisa mengambil pelajaran. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor religi berikutnya.